Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Eka Setiabudi. Saya mahasiswa dari Universitas Jember Kampus Bondowoso dengan program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas F dengan NIM terakhir yaitu 4197. Di sini saya akan melakukan percobaan atau penelitian tentang fotosintesis. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk membuktikan fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan klorofil. Yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh warna dan suhu terhadap fotosintesis. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mari kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan Ebbinghaus. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu di sini ada yang pertama tentunya hidrilla, yang kedua adalah benang jahit, yang ketiga ada termometer air, yang keempat ada botol bekas, yaitu bagian atas sebagai corong, dan yang kelima ada botol bekas bagian bawah sebagai gelas ukur. Yang keenam ada botol sebagai tabung reaksi. Yang ketujuh ada sendok. Yang kedelapan ada soda kue. Yang kesembilan ada HP sebagai stopwatch. Dan yang terakhir yaitu pita jilid yang ada 5. Yang pertama hijau, terus itu biru, merah, ungu, dan kuning. Mari kita lakukan percobaan yang utama. Yang pertama kita ambil hidrilla. Kemudian kita potong kurang lebih 10 cm dan kemudian kita ikat. Kemudian setelah mengikat hidrilla seperti ini, kita ambil gelas ukur dan corong, kemudian kita rakit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan gelas ukur ke dalam air, usahakan penuh. Mengambil hidrilla, kemudian masukkan pada corong seperti ini, dengan posisi seperti ini. Kemudian kita rakit di dalam air. Usahakan corong tersebut juga terisi air penuh. Seperti ini. Lalu kita ambil tabung reaksi. Kita masukkan kepada corong. Kita isi air terlebih dahulu penuh. Lalu kita masukkan pada corong. Maka akan jadi seperti ini. Setelah jadi, kita diamkan dan kita cek pada ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian kita cek suhu terlebih dahulu, lalu kita amati selama 3 menit. Di sini menunjukkan 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit kita cek suhu kembali. Dan amati gelembung yang ada pada tabung reaksi. Dan selama 3 menit tidak ada perubahan pada suhu air, dan terlihat di sini pada gelembung, pada tabung reaksi
ada gelembung tapi hanya sedikit. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh dan kita masukkan pada gelas ukur tadi. Lalu kita taruh gelas ukur atau percobaan tadi pada tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian kita perhatikan gelembung yang ada pada tabung reaksi selama 3 menit. Kemudian setelah 3 menit kita cek kembali suhu dalam air dan kita perhatikan gelembung yang ada pada tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan mika di atasnya seperti ini. Lalu kita cek suhu awal air. Setelah 3 menit kita kembali cek suhu air. Dan dapat kita lihat yang didapat yaitu 33 derajat Celcius. Dan kita perhatikan gelembung yang ada pada tabung reaksi. Kemudian ulangi percobaan ini dengan menggunakan mika kuning dan mika lainnya. Mari kita menggunakan mika kuning. Kemudian kita cek suhunya, suhu awal. Dapat kita lihat suhunya yaitu 32 derajat Celcius. Dan kita amati selama 3 menit. Setelah 3 menit kita kembali cek suhu dan gelembung yang ada pada tabung reaksi. Maka didapat suhu yaitu 34 derajat Celcius. Selanjutnya kita gunakan mika warna biru untuk menutupi percobaan. Lalu kita cek suhu awal. Dapat kita lihat suhunya yaitu 33 derajat Celcius. Dan kita amati selama 3 menit. Setelah 3 menit kita kembali cek suhunya dan mengamati gelembung yang ada pada tabung reaksi. Dapat diketahui suhunya yaitu 34 derajat Celcius. Lalu mika hijau, kita tutup kembali dengan menggunakan mika hijau. Kemudian kita cek suhunya. Maka suhu awalnya yaitu 32 derajat Celcius. Dan kita amati gelembung tersebut selama 3 menit. Setelah 3 menit kita cek kembali suhunya. Dan didapat suhu yaitu 34 derajat Celcius. Mika yang terakhir yaitu mika berwarna ungu.
Kemudian kita kembali cek suhunya. Dan didapat yaitu 33 derajat Celcius. Lalu kita amati selama 3 menit. Setelah 3 menit kita kembali cek suhunya dan mengamati gelembung yang ada pada tabung reaksi. Maka didapat suhu yaitu 34 derajat Celcius. Setelah melakukan percobaan yang pertama, mari kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan uji sah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama pinset, yang kedua piring kecil, yang ketiga betadin pengganti lugol, yang keempat alkohol, yang kelima daun, yang sebagian daunnya sudah ditutupi aluminium foil selama kurang lebih 1 minggu, yang keenam yaitu gelas, yang ketujuh air, yang kedelapan panci, dan yang terakhir yaitu kompor yang berada di dapur. Setelah memperkenalkan alat dan bahan, langkah yang pertama yaitu mengelupas aluminium foil yang berada pada daun. Kita kupas kurang lebih 5 daun. Hati-hati jangan sampai sobek daunnya. Setelah melakukan langkah yang pertama, yaitu mengelupas aluminium foil yang ada di daun, selanjutnya langkah yang kedua, kita merebus daun ini di dapur. Langkah selanjutnya yaitu merebus daun. Kita siapkan kompor dan panci. Kemudian kita tuangkan air secukupnya. Lalu kita hidupin kompor dan tunggu sampai air mendidih. Setelah air sudah mendidih, kita masukkan daun dan kita rebus. Kita rebus daun kurang lebih 3 menit untuk melarutkan klorofil. Setelah daun direbus, kita tiriskan. Setelah itu, kita ambil gelas dan alkohol. Kita tuangkan alkohol secukupnya. Lalu kita masukkan daun tadi yang sudah direbus. Kemudian kita rebus kembali seperti ini. Kita rebus kurang lebih 3 menit. Setelah direbus 3 menit, kita matikan kompor. Lalu kita siapkan piring kecil dan betadin. Sebagai pengganti lugol, kita teteskan 10 tetes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita ratakan betadin yang ada pada
piring kecil. Lalu kita ambil daun. Kemudian kita taruh pada piring kecil tersebut. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita amati perubahannya. Baik, setelah melakukan 2 percobaan tadi, maka penelitian pada hari ini telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.